Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kekalahan Belal Muhammad ini tentu di luar dugaan banyak orang. Namun satu orang yang sangat yakin bahwa Jack bisa menang dari Belal Muhammad. Ya, dia adalah sang ranking 1 pound for pound Islam Black Belt Checker Makhachev. Black Belt Checker adalah salah satu julukan yang datang dari komunitas MMA, bukan dari Islam sendiri yang memberi namanya. Karena betapa fenomenalnya grappling Islam Makhachev. Karena Islam telah menghabisi 5 pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, bahkan semuanya via submisi. Nah, kebetulan Jack Della Maddalena ini adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi ya, Jiu-Jitsu Jack sepertinya kurang teruji di MMA, karena hampir tidak pernah ia gunakan kecuali hanya untuk takedown defense. Tapi, jika nanti Islam Makhachev menang melawan Jack Della Maddalena, apalagi via submisi, maka itu makin menambah rekor Islam Makhachev menjadi 6 kali menang via submisi melawan sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Walaupun Jack tidak diunggulkan alias datang sebagai underdog, tapi banyak yang senang, bahkan termasuk gua sendiri yang senang melihat Jack menang melawan Belal Muhammad. Tentu banyak alasannya. Ada yang senang karena akhirnya Islam Makhachev punya kesempatan untuk bisa naik divisi, karena sungguh kesempatan adalah hal paling berharga bagi para fighter Dagestan. Karena dulu Khabib Nurmagomedov yang sebenarnya mampu menjadi juara di 2 divisi atau bahkan 3 divisi, namun terhalang karena persahabatan dan persaudaraan. Dimana saat Khabib masih aktif juara di UFC, rupanya Kamaru Usman juga tetap aktif menjadi juara di UFC. Hingga Khabib pensiun pun, Kamaru Usman masih menjadi juara di UFC. Alasan lainnya adalah karena ada yang merasa kelas welterweight sempat menjadi membosankan semenjak Leon Edwards dan Kamaru Usman juara di UFC, di mana keduanya seringkali menang hanya via keputusan juri. Untungnya Kamaru Usman sempat berubah menjadi striker, sehingga bisa merasakan kemenangan knockout hingga 3 kali saat perebutan sabuk juara. Tapi MMA itu bukan soal suka atau tidak suka. Jika fighter yang dibenci itu tidak bisa dikalahkan, apa mau dikata? Nah, rupanya Jack tahu dan bisa mengalahkan Belal Muhammad yang dianggap membosankan, tapi sangat amat sulit dikalahkan. Lalu apa penyebab kekalahan Belal Muhammad? Menurut gua ada 4 penyebab kekalahan Belal Muhammad, di mana yang pertama, kesalahan game plan. Entah itu game plan milik siapa, yang gua rasa sangat aneh sekali. Karena sejago apapun strikingnya Magomed Ankalaev, tetap Ankalaev nggak mau nekat full adu striking dengan rajanya striking, bahkan dewanya adu striking, yaitu Alex Pereira. Karena walaupun Ankalaev sempat full adu striking di 2 ronde awal dengan Alex Pereira, tapi Ankalaev menggunakan grapplingnya di ronde 3 hingga ronde kelima. Kecuali jika lawannya itu adalah sesama grappler, maka sangat tidak masalah jika harus full adu striking bahkan hingga 5 ronde penuh. Seperti halnya ketika Kamaru Usman bertarung dengan Colby Covington, di mana keduanya adalah pegulat elit dan tidak ada satupun yang melakukan percobaan takedown. Tapi ketika Kamaru Usman berhadapan dengan striker seperti Jorge Masvidal, Kamaru Usman menggunakan grapplingnya. Khabib pun demikian. Menyadari semua lawannya adalah striker seperti Conor McGregor, Dustin Poirier, dan Justin Gaethje, maka Khabib selalu menggunakan grapplingnya, hingga Khabib menang via submisi dari ketiganya. Jadi entah disuruh siapa dan maunya apa, Belal tahu-tahu beneran full adu striking hingga ronde ketiga. Padahal semua orang tahu Jack adalah striker elit. Walaupun memang Belal sempat melakukan percobaan takedown di ronde 1 dan 2, tapi tidak intens sama sekali. Tidak sekeras usaha Belal ketika di ronde 4 atau 5. Faktor kedua, tidak ada Khabib. Jelas kehadiran Khabib sangat amat berpengaruh dengan performa Belal, karena sejak tahun 2020 hingga detik ini, Belal hanya 1 kali menang via knockout, yaitu saat melawan Sean Brady. Dan hanya pada hari itu saja, Khabib menjadi cornerman-nya Belal Muhammad. Dan setelah itu, Belal tidak berlatih lagi dengan Khabib, yaitu saat melawan Leon Edwards. Walaupun menang, tapi Belal kembali ke mode semula, yaitu hanya mengandalkan dominasi dan tidak tajam sama sekali. Belal hanya mengandalkan control time dan ketahanan pukul, itu saja. Sehingga ketika Belal bertemu dengan boxer seperti Jack, maka hancurlah wajah Belal. Alasan yang ketiga, striking Belal yang aneh. Kenapa gue berani bilang aneh? Karena Belal seharusnya tahu ia berhadapan dengan boxer, tapi entah kenapa ia malah fokus memukul wajah saja. Karena secara statistik,
90% serangan Belal adalah serangan wajah. Ketika Volkanovski berhadapan dengan boxer seperti Max Holloway, Volkanovski tidak fokus ke wajah Max saja, tapi ke seluruh tubuh Max. Karena selalu mengincar kepala boxer adalah kebodohan. Boxer itu punya keahlian dan fisik yang sangat mendukung dalam hal adu striking. Secara fisik, Jack sangat unggul dalam hal jangkauan, alias tangan Jack lebih panjang daripada tangan Belal. Karena jangkauan Jack adalah 73 inci atau 185 cm, sedangkan Belal hanya 72 inci atau 183 cm. Ya, walaupun memang hanya berbeda 1 inci, tapi teman-teman perlu ingat kata Israel Adesanya, bahwa olahraga ini adalah permainan inci. Anda harus bisa 1 inci menyentuh lawan, dan Anda juga harus bisa 1 inci menghindar dari lawan. Nah, sudah mah menang secara jangkauan, boxer itu punya kelebihan dalam hal head movement dan footwork. Jadi, jikalau jangkauannya pendek pun akan sangat terbantu dengan footwork. Nah, kemarin itu seringkali di mana Jack melakukan jab, lalu Jack menunduk, lalu Jack memukul lagi, lalu Jack mundur lagi, lalu Jack memukul lagi, lalu Jack mundur lagi, dan itu Jack lakukan berkali-kali, sebagaimana yang selalu boxer lakukan. Ditambah lagi, Jack punya kecepatan yang lebih tinggi ketimbang Belal, sehingga serangan Jack lah yang lebih sering masuk. Dan itu juga yang gue nilai aneh dari strikingnya Belal Muhammad, karena udah tahu Jack sering menundukkan kepalanya saat head movement. Kenapa Belal nggak sering melakukan tendangan lutut? Alasan keempat, grappling Jack sangat baik. Menonton Jack seolah gue melihat prime-nya Israel Adesanya atau Adesanya versi boxer. Karena baik Adesanya maupun Jack mampu mengkombinasikan kemampuan striking dan kemampuan takedown defense. Karena di 2 ronde awal, Jack berhasil lolos dari 4 percobaan takedown dari Belal. Jelas itu kemampuan yang sangat mahal dan harus dimiliki seorang juara. Dan gue jadi ingat apa kata Volkanovski, yaitu gak ada yang bisa lolos dari takedownnya Islam Makhachev. Jadi yang ku pelajari adalah mampu bangkit dengan cepat setelah di takedown oleh Islam Makhachev. Nah, walaupun Jack di takedown Belal saat di ronde 4 dan 5, tapi Jack selalu mampu bangkit lagi dengan cepat. Di mana Belal tidak bisa mengontrol Jack lebih dari 2 menit di tiap rondenya. Karena jika Belal mampu mengontrol Jack sampai 3 menit, bisa jadi juri menilai Belal yang menang di ronde tersebut. Seperti saat Ankalaev mengontrol Alex Pereira hanya 1 menit 22 detik, maka 2 juri dari ketiga juri menilai Alex Pereira yang menang di ronde kelima. Jujur, saat Belal mengontrol Jack, gue pada saat itu ketakutan. Takut Jack gak bisa bangkit. Sebagaimana dulu gue takut Dustin Poirier gak bisa bangkit saat dikontrol Charles Oliveira. Ternyata gak bisa bangkit sama sekali. Nah, Jack ini bukan hanya mampu lepas dari kontrol, tapi juga mampu membalikan keadaan, yaitu dengan mengontrol balik Belal Muhammad. Nah, maka dari itu, Islam Makhachev sampai mengatakan bahwa Islam akan menunjukkan level yang berbeda, yang bisa itu bermakna bahwa Jack tidak akan mungkin bisa semudah itu lepas dari kontrolnya Islam Makhachev. Segitu aja dulu pembahasannya. Jadi silakan teman-teman tambahin di kolom komentar ya, apa penyebab kekalahan Belal. Sekian dan terima kasih.